Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam, channel yang akan membahas update terbaru tentang CPNS dan aparatur sipil negara. Langsung saja kita ke kontennya. Pada video kali ini, admin Orang Dalam akan membahas mengenai persoalan ramainya CPNS yang mengundurkan diri ya. Padahal CPNS ini sudah melewati semua tahapan seleksi yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Padahal konsekuensi menjadi CPNS itu jelas ya teman-teman. Dari awal kita melamar menjadi CPNS itu sudah ada surat lamaran yang tercantum juga poin-poin apa aja yang tidak boleh kita langgar. Nah, konten kali ini akan membahas tentang jangan lamar CPNS jika tidak siap dengan konsekuensinya. Jangan jadi CPNS jika tidak siap dengan konsekuensinya. Nah, konten ini cocok untuk teman-teman yang mau menjadi CPNS jika kedepannya ada pembukaan, jadi bahan pertimbangan ya. Dan teman-teman yang baru masuk menjadi CPNS untuk menjadi pengingat kita bersama. Oke, kita bahas hal ini ya teman-teman, karena banyak sekali CPNS yang menyatakan mengundurkan diri padahal sudah melewati rangkaian seleksi. Nah, tentu saja ini hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena proses seleksi ini kan sudah memakan banyak biaya yang ditanggung sama negara ya. Namun si pelamar tidak bertanggung jawab atas lamaran yang ia utarakan. Jadi sewaktu BKN mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2021 tahun lalu, mereka nih dengan sadarnya melakukan pendaftaran yang seharusnya mereka juga yang bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Nah, jadi kita sudah nyatakan lolos, ya ambil gitu ya. Tapi ya mungkin banyak pertimbangan lah, sehingga pilihan yang mereka ambil adalah melakukan pengunduran diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Padahal kalau misalnya kita lihat secara proses ya sayang banget gitu ya. Nah, ini kita akan bahas terkait pengunduran diri ya. Kita akan membuka data yang dirilis oleh BKN melalui update penetapan NIP yang terakhir kemarin dibuka tanggal 20 Mei tahun 2022, di mana BKN sendiri, oke kita buka sendiri, menyatakan kolom pengunduran diri ini, menyertakan kolom pengunduran diri. Langsung saja kita buka teman-teman. Nah, nanti untuk linknya juga akan kita sematkan di deskripsi. Di sini teman-teman langsung ke bagian jumlah ya, yang ada di paling bawah. Teman-teman bisa langsung lihat jumlah orang yang mengundurkan diri yaitu 105 orang. Nah, di mana jumlah ini kalau kita lihat kasat mata besar sekali ya teman-teman ya. Bayangkan deh, pada tahun 2021 pelamar CPNS itu di angka 4 juta pelamar, yang dinyatakan lolos sebanyak 112.514 orang. Nah, kemudian masih ada aja yang mengundurkan diri nih. Padahal untuk menjadi lolos dari 4 juta itu sangat-sangat membutuhkan perjuangan yang luar biasa ya. Di luar alasan pengunduran diri dari masing-masing pribadi yang kita nggak ketahui, namun rasanya sayang banget ya. Karena jika kita mengingat proses rekrutmen ini kan cukup panjang ya, dari proses administrasi, kemudian seleksi SKD, dilanjutkan SKB, terakhir pemberkasan akhir, panjang sekali prosesnya. Dan tidak hanya itu ya teman-teman ya, menjadi perhatian juga adalah seleksi ini memakan biaya, yang tentunya biaya dari APBN. Jadi selain kita menyita tenaga, seleksi CPNS ini menyita biaya juga. Nah, ini kita coba lihat ya. Kita mengutip informasi yang diberikan oleh jpnn.com yang dirilis hari ini juga nih, tanggal 22 Mei, menyatakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Pak Suharmen, menyesalkan banyak peserta CPNS yang mengundurkan diri. Adapun alasan pengunduran diri peserta adalah mereka mendaftar pada jabatan dan instansi tanpa tahu kondisi instansinya. Peserta yang mengundurkan diri ini merugikan negara karena biaya seleksinya menggunakan APBN, makanya ada sanksi tegas oleh mereka. Dia menegaskan bahwa peserta CPNS yang mengundurkan diri, data NIK-nya akan diblok sehingga tidak bisa ya mengikuti seleksi pada tahun berikutnya. Sementara bagi yang sudah terbit NIP-nya, nomor induk pegawai ya, kemudian mengundurkan diri, NIK dan NIP yang bersangkutan akan aktif selamanya. NIK dan NIP ini akan mengunci status peserta yang mengundurkan diri agar tidak bisa mengikuti seleksi di tahun-tahun berikutnya. Penguncian tersebut karena sudah ada aturannya nih, dilakukan oleh by system, artinya datanya akan terkunci di sistem. Nah, dari artikel ini jelas ya, BKN itu memberikan sanksi keras nih. Yang pertama berupa pemblokiran terhadap NIP apabila mengundurkan diri dan tidak bisa melamar kembali jika NIP atau nomor induk pegawainya sudah terbit.
dan CPNS-nya mengundurkan diri. Nah, ini yang kita tangkap dari kalimat ini merujuk bahwa nicknya itu sudah tercatat di sistem, jadi nggak bisa daftar CPNS lagi. Jadi jangan main-main deh. Kalau misalnya teman-teman udah keterima, ya udah, apalagi udah terbit nomor induk pegawai CPNS-nya, teman-teman udah nggak bisa daftar lagi nih untuk menjadi CPNS. Oke, kita kembali ke permasalahan di awal ya, banyaknya yang melakukan pengunduran diri. Konsekuensinya ya teman-teman ya. Konsekuensi yang pertama, kalau misalnya teman-teman nggak siap, janganlah jadi CPNS. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi CPNS, berarti siap tidak mengajukan pindah. Karena untuk tahun 2021 ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 menjelaskan untuk CPNS sekarang tidak boleh mengajukan pindah instansi ya selama 10 tahun dan bersedia ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita analisa, kenapa banyak yang mundurkan diri ya karena mereka belum siap dengan konsekuensi harus ditempatkan di tempat yang mereka belum tahu di mana, kemudian jauh dari keluarga. Nah, ini yang menjadi latar belakang mereka mengundurkan diri paling banyak deh. Oke, kita lanjut. Konsekuensi berikutnya adalah masalah gaji ya teman-teman ya. Semua udah tahu kalau jadi PNS sekarang ini gajinya itu bisa dilihat dari mana aja, dan oleh siapa saja, karena diatur ya dalam undang-undang, dan tentunya gaji tersebut bisa dibilang tidak tinggi lah, cukup dalam artian. Mengutip dari situs Kompasiana, teman-teman boleh lihat ya, nanti kita cantumkan. Kalau Anda ingin kaya, menjadi PNS bukanlah pilihan yang tepat. Tapi jika ingin mengabdi dengan hidup dijamin oleh negara, mungkin menjadi PNS adalah jawabannya. Abdi negara itu tugasnya mengabdi, tidak bebas pergi tanpa izin, bekerja sesuai peraturan, sesuai aturan, dan kunci utamanya adalah mengabdi. Nah, ini sangat digarisbawahi ya. Berkali-kali juga diulang, mengabdi, abdi ya. Bener banget teman-teman. Jadi CPNS atau jadi PNS itu berarti mengabdi kepada negara. Kalau misalnya teman-teman sadar nih, kalau kita cari ya, kalimat abdi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bawahan. Artinya adalah bawahan, pelayan, ataupun hamba. Jadi udah harus benar dulu nih mindsetnya. Kalau teman-teman jadi PNS, berarti harus jadi pelayan masyarakat gitu, pelayan rakyat gitu. Karena kalau misalnya kita nggak paham dengan arti dasar ini menjadi PNS adalah menjadi abdi negara, ini takutnya salah di akhirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kembali ke permasalahan pengunduran diri tadi, menjadi CPNS itu artinya kita harus siap nih dengan konsekuensi salah satunya gaji ini. Karena kalau misalnya enggak, yang ada lowongan CPNS bisa saja dijadikan sebagai ban serap atau cadangan, sehingga memilih pilihan yang gajinya lebih tinggi. Tentu saja memahami ini keliru ya teman-teman ya, karena tidak adanya kesungguhan dalam mengabdikan diri masing-masing. Jadi saran nih buat teman-teman yang mungkin dalam pikirannya masih terbesit menjadi PNS maka akan membuat teman-teman menjadi kaya, itu salah ya teman-teman ya. Karena menjadi PNS adalah masalah mengabdi kepada negara, bukan masalah memperkaya materi sendiri. Nah, itu dia mungkin konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi oleh CPNS 2021, sehingga angka dari pengunduran diri ini tinggi ya. Memilih mengundurkan diri ini sayang banget. Nah, mungkin ada konsekuensi yang lain, namun dua tadi adalah konsekuensi terbesar CPNS 2021 mengundurkan diri. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman ada hal-hal yang ingin didiskusikan, tinggalkan saja pendapat kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kontennya bermanfaat. Salam orang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.